Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di Firman Tuhan Yesus Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang toleransi beragama dalam pandangan Kristen. Sebelum masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe pada YouTube channel saya di Firman Tuhan Yesus Official. Baiklah, selamat sore. Baiklah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan mengenai toleransi beragama dalam pandangan Kristen. Sebelum kita masuk ke dalam bacaan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkaulah perisai di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, ajarkan kami untuk toleransi dengan agama yang lain. Biarlah kami menjadi damai sukacita, peduli dan perhatian kepada sesama agama maupun beda agama. Supaya kami bisa memahami, mengasihi dan perhatian kepada beda agama maupun sesama agama. Kami ini adalah ciptaan-Mu, karena Engkau mengajarkan kami untuk saling perhatian, saling memahami, saling mencintai sesama manusia. Pulihkan Indonesia kami dari corona. Biarlah tangan-Mu membawa kedamaian. Tidak ada lagi kriminal di Indonesia. Tidak ada lagi kejahatan apapun itu di atas Indonesia ini. Kami tidak bisa apa-apa melainkan berserah kepadamu. Apapun permasalahan kami di Indonesia ini, kami serahkan ke tangan-Mu saja. Biarlah tangan-Mu yang membawa kemenangan dan perdamaian dalam Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kasih, rahmat, anugerah, karunia dari-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik atau penuh dengan keberagaman ini, orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Di negara Indonesia misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, orang Kristen hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini, ada penting bagi orang Kristen untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang yang berkepercayaan lain. Jika tidak, maka semua itu berpotensi untuk mengakibatkan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusakan yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, dunia sementara dikuasai oleh Imperium Romawi. Itu jelas suatu negara yang tidak bersifat teokrasi. Dan karena itu Yesus pun tidak melakukan cipil law, sebagaimana yang tidak diperintahkan dalam hukum Taurat. Misalnya, Yesus tidak menghukum ahli Taurat yang mengajarkan ajaran sesat. Yesus tidak menghukum mati orang-orang kafir yang Ia temui. Ia juga tidak memerintahkan hukuman mati bagi perempuan yang kedapatan berzina. Yohanes pasal 8 ayat yang kelima. Padahal jelas Taurat memerintahkan itu. Dalam kitab Imamat pasal 20 ayat yang ke-10. Kalau ia melakukan semua itu, jelas ia mengalah hukum Romawi saat itu yang tidak bersifat teokrasi. Karena itu juga adalah salah satu jika hidup dalam negara yang bersifat demokrasi, tapi menerapkan hukum non-toleransi beragama seperti negara teokrasi Israel.
Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Ayat 18 berkata demikian. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Arti dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 mengatakan bahwa kita harus menjadi manusia yang menghargai sesama agama dan maupun beda agama. Tunjukkanlah kasihmu kepada beda agama, sebab kita awal diciptakan oleh Tuhan. Kita menjadi orang asing di tanah Mesir. Maka itulah tunjukkanlah kasihmu dan perhatianmu kepada orang lain. Cerita sejarah di mana orang Samaria yang menolong orang yang dirampok para penjahat yang sangat besar kemungkinan adalah orang Yahudi, seorang yang adalah musuh bangsanya maupun agamanya. Maka di sini jelas Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam hal menolong atau berbuat baik kepada orang lain, perbedaan agama atau kepercayaan tidak boleh menjadi halangan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak boleh membenci, mengejek, memfitnah agama lain. Jangan itu menjadi halangan kita dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana misalnya kita bertoleransi, karena Alkitab mengajarkan supaya kita bertoleransi dengan yang lain, karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Mereka juga ciptaan Tuhan. Mereka juga peduli, perhatian kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang ada di surga, Bapa, kami berterima kasih atas berkat dan karunia-Mu hari ini, yang mana saya telah menyampaikan firman-Mu Tuhan mengenai toleransi beragama menurut agama Kristen. Kiranya Tuhan mengajak kami supaya kami menghargai, mengasihi, mencintai, dan memahami satu dengan yang lain. Sebab kami ini adalah ciptaan-Mu. Sebab kami adalah manusia, anak domba Allah yang Engkau utus kepada kami. Kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk mewatakkan, memberitakan sebuah Injil. Apapun yang terjadi, kuatkan iman kepercayaan kami hanya untuk mencari kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sedidikan kami ya Tuhan, sedidikan hati kami, pakai kami, pulihkan kami, dan ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan cinta-Mu kepada kami pada sore hari ini. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.